Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah menyambung tali persaudaraan atas takdir Allah. Kita dipertemukan walaupun dari Malang, mungkin 1 bulan dulu tidak terpikir mungkin juga kemarin tidak terpikir kalau ketemu panjenengan semuanya. Yang kalau kemarin terpikirnya ketemu Kiai Ghazali, tiba-tiba barusan ketemu panjenengan dan di depannya ada pisang, ada ini kan takdirnya Allah yang tidak bisa direncanakan. Saya yakin Kiai Ghazali juga tidak merencanakan malam ini ada pisang dan ada anggur. Walaupun tadi siang jalan-jalan dengan saya ngerasani anggur. Betul itu, betul. Ngerasani anggur. Dan itu datang malam ini. Kehidupan itu juga seperti itu. Ketika masih kecil tidak punya rencana nikah 2 ini. Kemudian ditakdirkan. Tapi bukan berarti kemudian kita membiarkan kehidupan ini tanpa ada rencana, tanpa ada strategi, cara-cara, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita ini. Salah satunya ya ini upaya-upaya meningkatkan kualitas sama Kiai Ghazali diajak mengkaji hadis. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan juga termasuk kita sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara semuanya yang kami muliakan, mohon izin kami tidak bermaksud menghuni. Ini kalau bukan karena tamu harus ikut apa namanya sohibul bait, bukan, saya tidak mau karena apa namanya walaupun oleh Kiai Ghazali di apa namanya diajak untuk berdiskusi dan saya posisinya sebagai musafir. Musafir itu kata guru saya itu ya, untuk pada masa musafir itu seakan-akan dia sebagai kekasihnya Allah. Sesuatu yang wajib itu jadi tidak wajib. Nanti kita kaji. Sesuatu yang sholat itu 4 rakaat itu dimanapun tidak boleh dijadikan 2 rakaat. Tidak. Ketika musafir kok ya Bang, ini kalau tidak terkasih tidak bisa. Kecuali sudah lama menetap di Japan sudah tidak boleh, apalagi sudah punya istri di Japan. Istrinya diajak mengkosor sholat. Bapak ibunya nggak ada ya. Saya barusan buka hadis, ya, barusan ini tadi mencari hadis Arba'in. Saya buka hadis kedua, kemarin sudah dibahas. Hadis kedua itu sudah dibahas. Yang hadis kedua itu lebih luas bahasanya dari hadis ketiga. Pasti saya yakin yang ketiga ini sebenarnya sudah tahu semuanya. Hadis kedua sedikit cerita mengulang untuk nyambungkan hadis yang ketiga ini.
suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk-duduk bercengkrama dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal, gitu kan kemarin ya. Orangnya berpakaian putih, kemudian rambutnya itu bagus panjang, orangnya cakep, ukurannya orang Arab itu dia cakep. Kalau berjalan itu tegap, tidak kelihatan bekas telapak kakinya. Tiba-tiba duduk di depan Nabi itu ininya disandarkan ke ininya Nabi. Sahabatnya itu pulang itu kudu banget, apa kudu nggak punya sopan itu. Orang Jepang kira-kira ya nggak punya sopan. Sambil tanya, wahai Muhammad, wahai, sambil ini ditekankan di apa namanya, di ininya Nabi. Yang duduk di sebelahnya itu ada para sahabat, ada Umar salah satunya. Wahai Muhammad, mal Islam? Nabi Muhammad menjawab, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqta. Bener. Kayak guru bedai murid. Seperti seorang guru itu menanya kepada siswanya, wamal iman, kan gitu di hadis yang kemarin yang begitu. Apa iman itu? Al iman antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Sodakta, jawabnya siapa? Malaikat Jibril itu seperti itu. Benar, Muhammad. Sahabat itu bingung, ada orang datang mepet-mepet, tidak punya sopan, tanya, setelah tanya dijawab betul-betul kan. Tapi para sahabat itu ya selama Nabi itu tidak memberikan instruksi, Nabi para sahabat itu diam. Kemudian tanya lagi, wamal ihsan? Wahai Muhammad, apa ihsan itu? Al ihsan anta budallah ka'annaka tarahu wa illam tarahu ka'annahu yaraka. Apa ihsan itu? Ihsan itu ketika engkau mengabdi menyembah kepada Allah, engkau itu seakan-akan di sini ini bukan seakan-akan kurang melamun, tapi kalau itu bisa diucapkan, engkau itu melihat Allah ketika mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jika tidak bisa seperti itu, maka dalam hatimu yakin, ada keyakinan kamu senantiasa dilihat oleh Allah. Itu ada. Kemudian siapa namanya? Si orang ini mengatakan sodakta. Betul. Setelah ngomong seperti itu sampai namanya hari akhir, dia berdiri kemudian meninggalkan. Nah, ketika meninggalkan Nabi, baru Nabi itu tanya kepada sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang itu tadi? Sahabat itu orangnya satu, kayak orang, mungkin kayak orang Jepang ya, satu. Walaupun bisa kira-kira, walaupun tahu, mesti sahabat itu akan ngomong Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu siapa orang itu tadi. Barusan ini yang datang itu Jibril. Jibril itu kepingin ngajari
ini sampean-sampean ini tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah itu kemarin hadis yang kedua yang sudah dibahas disampaikan oleh Kiai Ghazali. Tentang Islam itu sebenarnya sudah dibahas. Yang nomor 3 ini tentang Islam. Saya mungkin hanya mengulang. Al-hadisus salis. Hadis yang ke-3. Satu pertemuan satu hadis ya. Ini satu hadis. Ya, ini. Satu hadis. Suka-suka. Suka-suka awas. Repot iki. Hadis ketiga ini coba saya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis. Hadis ketiga. Ini saya sampaikan apa hadis kedua, hadis ketiga, keempat, kelima, keenam itu bukan berarti Nabi itu ketika ngomong hadis ini ngomong tentang hadis yang ketiga. Ini adalah kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi nulis hadis ini diurut hadis pertama, kedua, ketiga. Itu tadi yang barusan kita baca itu adalah hadis yang kedua. Yang sekarang ini adalah hadis yang ketiga. Al-hadisus salis, hadis yang ketiga. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Apa maksudnya ini? Kita ilustrasikan. Rumah itu dibangun atas apa? Disebut rumah kalau apa? Kira-kira apa? Kenapa kira-kira? Rumah itu dibangun kalau disebut rumah kalau ada apanya? Pondasi. Ada pondasi. Ada tiangnya. Ada pondasi, ada temboknya, ada atapnya, apa mesti rumah? Iya. Ada tiangnya, apa mesti rumah? Enggak juga. Kuda. Kok kuda? Bongkaran. Kudanya Pak Sinten mau, kudanya Pak Ismail. Orangnya enggak ada. Disebut rumah itu apa kira-kira rukunnya rumah itu? Disebut rumah itu kalau di situ itu ada bangunan, ada ruang tamu mungkin gitu ya, ada kamarnya, ada Penghuninya. ada penghuninya, ada kamar mandinya, ya. Ada tempat tidurnya. Kira-kira itu gudang apa bukan? Kayaknya kok bukan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Berarti kalau ada rumah tempat tinggal, tapi kok tidak ada kamar tidurnya, berarti itu ya tempat tinggal, tapi tidak sempurna. Ya tetap orang menyebut tempat tinggal, tapi nggak ada tempat tidurnya, nggak sempurna. Sebut tempat tinggal, tapi kok los-losan kayak gudang, gitu kan? Itu artinya belum sempurna. Disebut Islam itu dibangun itu harus minimal ini 5, bukan minimal 5 perkara ini yang menjadi pokoknya. Ada sebuah hadis begini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma qala. Yang saya baca ini adalah namanya ini sanad. Jadi kalau ada berita, kualitas berita itu tergantung kepada siapa? Pembawa berita. Pembawa berita. Di Tokyo ada ini. Pembawa beritanya itu biasanya orang jujur, mesti kita percaya.
Terus di Turki ada ini nih, siapa yang ngomong ini? Balik itu nggak usah dihiraukan, itu pengaruh sanad itu begitu. Hadis itu mesti ada sanad. Untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran hadis itu. Apa ada hadis yang tidak benar? Hadisnya semuanya benar. Cuma ada sesuatu yang disebut hadis dibawa oleh seorang perawi melalui sanad tadi. Kemudian diduga hadis itu diragukan. Dilihat dari apa? Pembawa berita. Koran, Jawa Pos, koran apa? Japan gitu ya. Ini mana yang valid? Japan itu. Oh, ini biasanya itu bisa. Oh, siaran televisi apa yang kadang-kadang itu nggak sama dengan realitas? Itu kan artinya pembawa berita. Hadis itu seperti itu. Nah, hadis ini tentang hadis arba'in yang dipilih oleh Imam Nawawi, ya, termasuk hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Allah meridhoi dua orang tersebut. Dua orang itu yaitu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar, putranya Umar. Beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda. Jadi sahabat itu luar biasa. Sebelum masuk ke hadis, sahabat itu luar biasa. Apa yang disampaikan Nabi itu kemudian bisa melekat di kepalanya. Jadi beliau cerita ini kan pernah ketemu Nabi, ketemu temannya yang lain. Nabi ini. Terus sahabat itu ini cerita kepada orang lain. Saya habis berguru kepada Kiai Ghazali. Sami itu saya mendengar Kiai Ghazali menjelaskan. Terus saya cerita ke panjenengan. Ketemu di mana? Saya mendengar Kiai Ghazali ngomong seperti ini. Panjenengan ngomong ketemu ini di mana? Tokyo. Saya dengar Pak Samsul ngomong begini. Ini cerita lagi. Ini bisa sampai sekian orang. Itu bukan hanya satu cerita. Bisa sampai ribuan bahkan jutaan. Bisa hafal begitu itu. Itu yang apa namanya dalam ilmu hadis itu namanya disebut seorang ada yang gelarnya muhaddis, ada yang disebut hujatul Islam, tergantung berapa jumlahnya. Tapi jangan sampai di antara pembawa berita saya sini ini ada orang yang pernah dikenal pernah melakukan dusta atau bohong. Maka gara-gara orang itu hadis itu jadi tidak sahih gitu ya. Jadi hadis tidak sahih itu bukan dari isi hadis, dari pembawa berita itu. Nah ini tadi juga begitu. Abdullah bin Umar bin Khattab itu menyampaikan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, sabdanya itu. Ya sahabat itu kan sudah merasa Islam, terus sudah merasa ikut Nabi Muhammad, sudah ngomong menyatakan dirinya Islam. Terus Umar ibn Khattab itu menyampaikan, bunyal Islam. Saya dengar Rasulullah itu ngomong gini, bunyal Islamu ala khamsi. Islam itu dibangun atas 5 perkara, ditegakkan atas 5 perkara. Berarti tidak dengan 5 perkara itu bangunannya tidak sempurna, gitu kan? Berarti kalau hanya 1 perkara dibangunnya hanya 1, dibangunnya hanya 2, 3, maka
cara itu belum sempurna. Walaupun disebut itu rumah, tapi ada yang belum. Berarti ya rumah tapi belum selesai. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadati itu artinya kesaksian. Kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang kita diskusi sebentar. Kira-kira apa maksudnya kesaksian? Apa kira-kira maksudnya kesaksian itu apa kira-kira? Saya bersaksi. Kira-kira gimana? Monggo. Kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketua kelas. Absen. Saya ini kan tiap hari sudah di kelas ngomong terus wayai jago kan si ngomong nah, saya jagonya naik. Diskusi saja. Apa kira-kira kesaksian itu? Saksi. Kok tidak gini? Kok tidak gini? Tidak percaya. Bunyal Islam itu dibangun 5 perkara. Nomor 1 itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, gitu kan? Kok enggak begitu? Nomor 1 ya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kok di sini kok tidak ngomong mengucapkan? Yaitu persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira gimana? Apa bedanya mengucapkan? Nah, ada orang masuk Islam, ayo kamu harus mengucapkan gitu kan? Kira-kira ya, kira-kira ayo. Cek mikir kan. Wis mari nyambut gawe, mikir Kan mikir. Tapi ada kopi monggo. Tapi ini monggo kopi. enggak Mas. Kayaknya tahu tapi mau mengucapkan sudah Susah. Tidak tahu itu namanya. Ini gak ngerti batinnya. Kira-kira ya apa kira-kira? Kesaksian. Jadi kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Lek diucapno syahadatu, jadi kalimatnya kan syahadatu alla ilaha illallah. Kesaksian di bahasa Arab no, saya bersaksi. Jadi begitu kan? Iya. Asyhadu, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Gimana ya? Susah. Susah. Mendeklarasikan diri. Ya kalau di pengadilan saksi itu kan harus melihat dengan senyata-nyatanya, Senyata-nyatanya. mendengar dengan sedetil-detilnya. Saksi yang dibentuk seperti itu di pengadilan. Ada seorang pencuri, pencuri ngambil apa? Di sini nggak ada pencuri. Di Indonesia itu ada pencuri. Kira-kira kita mau nggak sampai nih tadi saksi nih, dia nyolong, dia mencuri. Kira-kira mau nggak Pak? Kira-kira? Nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Orang bersalah Hah? melakukan kejahatan. Karena dia melakukan kejahatan terus Ya, Terus tidak mau terlibat. oh enggak, dia melarikan diri. Kamu resiko. Kamu resiko daripada orang pengadilan bisa ya nggak mau terlibat. Karena ya satu mungkin itu manusiawi, ada kekhawatiran. Tapi nomor 2 kenapa kok nggak mau? Jadi saksinya dia pencuri. Karena tidak melihat dia mencuri, tidak ikut melihat. Wong tidak melihat, tidak tahu kok disuruh jadi saksi ya nggak mau. Saya nggak tahu dia mencuri apa nggak tahu, saya nggak melihat. Nah ini
persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Suruh jadi saksi. Nah kok mau? Nah kok mau? Tidak melihat juga. Tidak melihat, Karena percaya. percaya. Ya, Coba. Kita ini jadi orang Islam sudah baca syahadat, sudah baca persaksian, kira-kira sudah melihat belum bahwasanya memang tidak ada Tuhan selain Allah. Melihat yang dimaksud apa? Jadi ketika orang itu mengucapkan syahadat, itu artinya dia itu sudah melihat memang benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah, atau sedang proses untuk melihat, menyaksikan bahwasanya memang benar-benar tidak ada Tuhan selain. Nah, disitulah maka iman itu tidak boleh ikut-ikutan. Cuman Islam saku melok, Islam ya kenapa mau nikah lah, syarat itu tahu itu harus Islam. Loh, nggak boleh itu, nggak boleh. Itu urusan akidah. Lek urusan carane sholat, walah Kiai Ghazali bungkuk ya melok bungkuk nggak apa-apa. Walaupun nggak bagus, tapi urusan tata cara ibadah itu boleh ikut-ikut. Karena ada namanya yang harus ini. Nah ini urusan akidah. Itu harus benar-benar gimana saya ini jadi saksi. Memang di dunia ini yang adanya Allah. Itu harus dicari, harus upaya. Maka menggunakan akalnya, menggunakan daya rasanya, melihat tanda-tandanya, sehingga dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat. Wa min ayatihi, di antara tandanya Allah. Diterjemah itu kan gini, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Boleh begitu, tapi kayak kurang ceng gitu kan. Kurang ceng itu kurang mantep. Kurang pas apa ya? Kurang menusuk begitu ya. Kurang kenal. Di antara tanda-tandanya Allah itu loh, tiap hari itu matahari itu terbit dari sini. Itu bagaimana? Di antara tanda-tandanya Allah itu loh ada manusia kok ya sama. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, bahkan padahal di sini ada orang Jepang, di sini ada orang Indonesia, di sana ada orang Amerika, tapi kok punya apa namanya daya rasa yang sama. Semua orang sedunia itu dikasih duit senang. Siapa yang membuat? Termasuk malaikat penjaga neraka. Kok bisa-bisanya semua orang itu kalau dicaci itu jengkel marah. Itu siapa yang menyeragamkan itu siapa? Nah, itu mengenal Allah itu dengan berbagai Tanda-tanda. cara, melalui tanda-tanda. Itu pernah dipertanyakan oleh masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy kepada Nabi Muhammad, sehingga muncul di antara tanda-tandanya seperti itu. Atau tidak dipertanyakan, mereka punya keyakinan tapi keyakinan itu tidak benar. Jadi zaman Nabi itu begini, zaman Nabi itu ada masyarakat orang Arab itu kan senangannya wallahi gitu kan. Itu bukan hanya orang Islam. Temenan wallah. Kapan? Temenan. Sungguh ya besok pagi wallahi besok pagi. Itu biasa. Ternyata besok pagi besoknya satu tahun lagi. Pokoknya besok pagi. Besok pagi. Wallahi gitu. Mereka itu suka menggunakan kata Allah. Allah bagi mereka itu tergantung persepsinya.
Jadi persepsi Allah pada masyarakat Nabi, pada masa Nabi itu macam-macam. Menyembah berhala itu persepsinya itu adalah berhala jadi lantaran kepada. Saat itu juga ada orang Nasrani hidup pada zaman Nabi yang Allah itu pertiga, segitiga gitu. Trinity, Trinitas. Atau Allah-Allah yang lain yang dijadikan saudara. Makanya kemudian ayat itu turun surat Al-Ikhlas. Allah yang dimaksud itu bukan Allah yang mereka katakan katakan wahai Muhammad, bahwa dia itu Allah itu adalah yang ahad, yang satu. Allah itu adalah Allahu As-Samad, Allah yang tempatnya bersandar, bukan bersandar kepada berhala. Kan mereka kadang-kadang lucu masyarakat Arab saat itu. Jadi dalam hatinya itu mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka sampai Tuhan itu kan maha pemberi, bekerja kan cari makan, nanti Tuhan yang memberi, membuatlah berharap berbentuk makanan. Habis menyembah ditugel tangannya dimakan. Itu terjadi begitu. Upaya untuk memahamkan dirinya, memantapkan dirinya kepada Tuhan sampai seperti itu. Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad. Bukan yang kayak orang Nasrani itu, masa Tuhan melahirkan. Maka ayat itu turun, ya, bukan yang melahirkan dan tidak pula dia yang dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang menyamai satupun. Jadi tidak ada yang menyamai satupun itu artinya ketika seseorang itu membayangkan atau berimajinasi seperti ini tidak bisa. Tidak bisa diimajinasikan. Maka tidak boleh membayangkan Allah itu seperti apa, tidak boleh. Kenapa? Ini Nabi menjelaskan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khalqi atau fi dzati fa innakum la taqdiruna qadra. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, itu pun kadang-kadang nggak mungkin. Wala tafakkaru, jangan mikir tentang pencipta atau zatnya Allah, maka sesungguhnya kalian tidak akan mampu sampai kepada kekuasaan Allah. Tetapi Allah itu bisa dilihat dari ciptaan-ciptaan tadi, yaitu tahapan-tahapan kita bersyahadat. Jadi makanya ada orang itu mengucapkan, nah terus kita mengucapkan itu syahadat itu, itu adalah bukti kita untuk memulai meyakinkan kesaksian. Perlu seger-seger time out. Awas kopi. Saya dulu. Oh iya, ini absen. Lah, Satu saat ada cerita yang terkenal, ada seorang santri, calon santri jalan-jalan. Cerita ini saya ingat karena melihat semangka ini. Ada santri jalan-jalan kelelahan, kemudian dia berteduh di sebuah pohon beringin, ketika melihat pohon beringin
itu ternyata ada buahnya apa ya? Buahnya itu besar apa kecil itu ya? Pohon beringin kecil-kecil. Buah pohon beringin kok yang kecil-kecil. Di jarak kejauhan dia melihat apa namanya, buah semangka yang tumbuh dari kayak dedaunan yang di bawah. Ketika dia melihat